dibuka itu babu sobri. Nomor berapa itu? Sabar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi afdhus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya pada kesempatan sore hari ini hari pertama kita melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan adanya kajian kita pada kesempatan sore hari ini itu akan menambah bagian daripada amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita letak pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, jadi karena ini babnya dibagi-bagi, kebetulan saya dapat jadwal pertama ya di bulan Ramadan di asar ini. Nanti asar itu di samping saya ada Abi Faisal, terus Buya juga termasuk Ustaz. Ya, jadi banyak. Jadi babnya dibagi-bagi. Nah, ini bab yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah babus sobri. Bab yang menjelaskan tentang sabar. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi min darajatin radhiyallahu wa asir wa mintakum bil khair. Kasih aku samping apa? Taruh di samping apa? Ada masuk frame. Sungguh akan kami berikan cobaan, ujian. Walanabluwannakum, sungguh akan kami berikan ujian, cobaan kepadamu. Walanabluwannakum, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Bisyai'in minal khawf, bisyai'in dengan sesuatu, minal khawfi, dari rasa takut, ketakutan. Wana
naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Walana buannakum bisyai'in minal khawfi, dari rasa takut, ya. Minal khawfi, dari rasa takut, wal ju', dan rasa lapar. Ya, sedikit rasa ketakutan, wal khawf, dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan jiwa, was samarot, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 152. Surah yang kedua, juz kedua. Saya ulangi lagi, wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Ya, Allah Ta'ala berfirman, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, kita semua ini, dengan sedikit rasa ketakutan, wal ju', dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan jiwa, was samarot, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah. Innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah, yuwaffa, yang dicukupkan. Innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kecukupan. Ajrohum, pahala mereka, bighairi hisab, tanpa batas. Bighairi hisab, tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, ya, ayat selanjutnya, waliman sabaro, waliman sabaro, dan bagi orang yang bersabar, wa ghafaro, dan mau memaafkan, inna dzalika liman, inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, lamin ajbil umur, lamin ajbil umur, termasuk perbuatan-perbuatan yang sangat utama. Wa qala ta'ala, dan juga berfirman Allah Ta'ala, wasta'inu bis sabri was salati, innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu, dan mohonlah pertolongan. Siapa kamu? Wasta'inu, dan mohonlah pertolongan siapa kamu? Bis
benar-benar akan menguji kamu semua. Hatta na'lama, sehingga kami mengetahui. Mengetahui apa? Al-mujahidina minkum, orang-orang yang berjuang. Orang-orang yang berjuang di antara kamu, was-sabirina, dan orang-orang yang sabar. Ya, anak-anakku sekalian, ya, ini ayat-ayat terkait dengan perintah supaya kita bersabar dalam menghadapi berbagai macam permasalahan hidup. Ya. Karena yang namanya hidup itu nggak lepas dari masalah. Tidak ada orang hidup di alam dunia ini yang tidak bermasalah. Artinya apa? Hidupnya kita di dalam alam dunia ini sudah merupakan masalah. Makanya saya katakan tidak ada orang yang hidup di alam dunia ini yang tidak bermasalah. Maka untuk menghadapi permasalahan dalam hidup itu, Allah tanamkan dalam jiwa setiap kita manusia ini yang disebut dengan sifat sabar. Sifat sabar. Karena yang namanya ujian itu pasti ada. Tapi ujian yang Allah berikan kepada setiap kita manusia tidak akan melebihi ambang batas kemampuan manusia itu sendiri. Kata Allah dalam Al-Quran apa? La yukallifullahu nafsan illa Allah tidak akan membebani seseorang kecuali apa yang Allah bebankan kepada orang itu dia mampu menghadapinya. Tapi kamu tahu kenapa Pak Allah beri kita sakit yang semacam ini? Karena Allah yakin dengan sakit yang semacam itu kamu mampu untuk menghadapinya. Bisa jadi kalau sakit yang ada pada kamu diberikan kepada saya belum tentu mampu. Justru karena kamu mampu, Allah berikan ujian berupa penyakit. Ya, jadi dalam hidup itu manusia itu nggak lepas dari apa yang disebut dengan masalah, ya, permasalahan hidup, ujian hidup. Ya. Makanya setiap ujian yang Allah berikan kepada kita manusia, apa sih tujuan ujian yang Allah berikan kepada manusia itu? Kalau Al-Quran bicaranya likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita manusia itu likai la ta'sau ala ma fatakum, agar supaya kita nggak merasa riskan, nggak merasa terlalu rugi. Ya, likai la ta'sau bima atakum. Jadi apa-apa yang hilang dari diri kita itu merupakan satu hal yang biasa dalam hidup itu. Karena memang apapun yang kita miliki semua adalah karunia dan pemberian Allah. Ya, jangankan harta, jiwa kita, pribadi kita ini adalah semua milik Allah. Kita manusia ini hanya apa istilahnya? Hanya punya hak guna pakai. Paham itu?
titik-titik hitam dosa. Tangannya juga banyak titik-titik hitam berupa dosa. Bagaimana kira-kira orang yang meninggikan? Pasti akan merasa kecewa. Contoh gampangnya gini, kamu punya pakaian putih, titip sama temannya, titip saya pakaian sama kamu. Tapi kalau kamu mau ambil, kok ternyata pakaian itu kotor, banyak noda-noda hitamnya. Bagaimana perasaan kita yang menitipkan? Kecewa nggak? Kecewa pastinya. Begitu juga Allah terhadap diri kita. Allah kasih mata dalam keadaan bersih, tangan bersih, kaki bersih. Kenapa kok begitu diambil, dicabut rohnya? Mata banyak dosanya, tangan banyak dosanya, kaki banyak dosanya. Kira-kira Allah yang memberikan itu semua akan kecewa dengan apa yang kita lakukan selama ini. Jadi ujian-ujian dan cobaan itu adalah dikailah tak sawala mata takut. Kalau ada yang hilang, kita nggak usah terlalu riskan. Wala takrahu bima atakum. Dan juga kita nggak usah terlalu gembira dengan apa yang datang kepada kita. Yang hilang jangan terlalu dipikirkan, yang datang juga jangan terlalu dijadikan kegembiraan yang berlebihan. Pergi dan datang itu hal yang biasa, apalagi dalam kehidupan harta. Ya, yang namanya kehidupan itu seperti apa? Seperti roda pedati yang terus berputar. Yang di bawah bisa ke atas, yang atas bisa ke bawah. Hidup seperti itu juga sama. Ya, sekarang dalam keadaan miskin satu saat, yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin. Begitulah perputaran hidup. Maka kata Allah, dikailah paksa wala mafatakum wala takrahu bima atakum. Jadi apa yang hilang jangan terlalu dipikirkan, apa yang datang juga jangan terlalu gembira yang berlebihan. Artinya apa? Ya, itu semua harus disyukuri. Semua harus disyukuri. Karena walau bagaimanapun itu semua adalah bagian dari anugerah yang Allah berikan kepada kita. Pada setiap musibah yang Allah berikan kepada kita manusia itu pasti di belakang itu semua ada hikmah yang Allah akan berikan kepada kita. Cuma terkadang kita nggak sabar menunggunya. Kita hanya hanya berpikiran kalau musibah itu ya sulit, kalau musibah itu ya
awaqibuhu ahla minal asali. Tapi akibat dari sabar itu ahla minal asali. Apa ahla minal asali itu? Lebih manis daripada si manis.
di saat nyantren ya banyak ujiannya, sebentar-sebentar sakit ya, sebentar-sebentar sakit ya, banyak itu hafalan ya sakit, hafalannya sakit, itu banyak ujiannya. Kalau ujian-ujian yang semacam ini nggak dihadapi dengan sabar, ya yang terjadi apa? Gagal kamu nyantren untuk pesantren gagal. Jadi para ulama, para kiai yang sukses hidupnya ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena di saat seperti ini dia sabar. Memang yang namanya ilmu itu harus terkadang sifat sabar, ya sifat sabar. Nah makanya kata Allah ya ayyuhalladzina amanu isbiru, ya isbiru, bersabarlah kamu, wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu. Jadi bukan cuma sebatas sabar, sabar itu dijadikan sebagai fondasi, sebagai kekuatan, ya sebagai kekuatan. Jadi apapun nanti yang akan menjadi rintangan dalam perjalanan, kalau di situ sudah tertanam sifat sabar, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Ya. Ayat yang kedua, ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Anak-anak sekalian, ini dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 165. Apa ya? Apa? Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Ini ujian namanya. Ya, ujian hidup. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ya, sungguh kami akan berikan
ada mobilnya, di situ ada berangkas uangnya, habis semua kebakar. Habis kebakar semua. Nah, dengan habisnya harta yang semacam ini, ya dia tidak kembali semua kepada Allah. Kenapa? Karena di saat mencari hartanya juga memang banyak keluar banyak meninggalkan kita Allah. Berangkat pagi, pulang malam, ya bahkan kadang-kadang saking sibuknya meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Ya, memang harta banyak. Ya. Tapi begitu hartanya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan merasakan bagaimana ya harta yang begitu payahnya dia cari dari pagi sampai sore, ternyata habis hanya karena dibakar oleh api kebakaran. Dan ini yang terkadang hingga merasa khawatir. Ya, padahal iman yang ada pada diri kita juga harus kita jaga. Coba bayangin gini, orang jaga harta itu berlapis-lapis. Orang punya emas, bukan emas Jawa ya, emas. Orang punya emas, emasnya ditaruh di kotak. Dia kan ditaruh di kotak. Kotaknya ditaruh di dalam lemari. Kotaknya dikunci. Ditaruh dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemari ada di kamar, kamarnya dikunci. Kamar ada di dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya ada anjing galak, rumahnya ada satpam, rumahnya ada pintu gembok yang kuat. Bayangkan, itu jaga harta kayak begitu. Ya. Orang menjaga harta sampai sebegitu sekali. Ya, dari mulai kotak dikunci, taruh dalam lemari, ya jangan itu. Kenapa? Ya, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Mati itu hal yang biasa. Ya, hal yang biasa. Dan memang itu bagian dari musibah. Karena orang yang paling kita cintai misalkan wafat, meninggalkan kita, ya, tapi apa nanti belum kita nggak bisa bertemu lagi. Karena kita bisa melihat nisannya, bisa melihat apa namanya kuburannya. Ya. Artinya memang hal yang semacam itu adalah musibah. Tapi musibah yang tidak harus dilakoni terus menerus. Ya wajarlah manusia. Nanti saja ketika wafat mamanya sedih, ketika wafat istrinya juga sedih. Tapi kesedihan yang ada dalam jiwa itu tidak berlarut-larut. Tidak sampai menyebabkan dirinya menjadi sakit atau menjadi seolah-olah tidak punya daya dan upaya. Jadi apapun yang hilang itu sudah hal yang biasa. Karena semua kita ini adalah merupakan bagian dari titipan, anak titipan, harta titipan. Apa yang akan titipan itu jadi? Jangankan anak harta yang ada di jiwa kita juga semua adalah titipan. Ya, maka titipan ini harus dijaga, dipelihara. Ya, dengan apa jaganya? Dengan sabar. Dengan sabar. Dengan sabar. Dengan apa? Sabar. Juga takut panennya gagal. Coba di sini dulu. Takut buahnya tidak laku. Ya. Karena itu adalah sesuatu yang selalu diapi setiap diri manusia. Yang pertama itu yang biasa itu kekhawatirannya. Jangan-jangan ya panen tahun ini gagal karena banyak hama misalkan. Jangan-jangan buah pada tahun ini gagal karena banyak apa yang bisa menyebabkan buah menjadi busuk dan lain sebagainya. Nah, makanya
rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai maghrib ya. Sampai Maghrib. jam 5 maghrib jam 6 lewat selama. Ya, kita lanjut. Masih banyak waktunya. Wa qala ta'ala itu betul ya. Nah, gambaran itu. Ya. Wa qala ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Iya, ada di tempat Jangan saya. kalimat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian hanya orang-orang yang bersabarlah ya, yang dicukupkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab tanpa adanya hitungan. Jadi di antara pahala-pahala ibadah yang tidak ada hitungannya itu di antaranya adalah apa? Sabar. Kalau sholat kan masih ada, ya. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisabain wa isrina darajah. Ada hitungan derajat apa namanya? Bagiannya, derajatnya. Ya. Tapi kalau sabar, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala buat orang yang sabar tanpa hitungan. Sama dengan puasa. Ibadah puasa kan juga begitu. Kata Allah pada dalam hadis kutsinya, as-saumu li, kata Allah, wa ana ajzi bihi. Puasa itu ya aku yang menentukannya dan saya lah yang akan memberikan balasan pahalanya. Jadi kita nggak tahu seberapa balasan pahala yang Allah berikan kepada kita. Karena yang namanya ibadah, sabar, puasa, yang tahu adalah ibadah diri kita masing-masing. Kata-kata orang, saya mah sabar banget dah. Ya. Ucapannya, tapi perilakunya, perbuatannya, belum tentu sama dengan ucapannya. Sama dengan kalimat ikhlas. Saya kan ikhlas banget dah. Ya. Tapi di belakang bundel, di belakang ngomong. Mana ada ikhlasnya? Jadi di antara amal-amal ibadah yang kita lakukan bersama dia, yang pahalanya tidak ada batasannya, di antaranya adalah sabar. Sabar itu apa ya? Mudah diucapkan, tapi sulit untuk direalisasikan dalam kehidupan. Ya, kamu kalau dibully sama teman-teman, ya sabar aja, biar aja, nggak usah dibalas. Kamu dikata-katain sama teman, biar aja. Ya, semakin banyak orang yang ngatain kamu, semakin sedikit dosa kamu, karena dosa kamu akan diambil oleh orang yang mencibir kamu, yang ngata-ngatain kamu, yang membuli kamu. Kalau itu dihadapi dengan sabar. Tapi kalau tidak dihadapi dengan kesabaran, ya tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Udah dibully, kagak sabar, akhirnya rugi segala-galanya. Rugi segala-galanya. Nah makanya puasa ini juga apa namanya membina kita, mendidik kita agar supaya kita bersabar. Jangan dari mulai apa namanya waktu imsak ya sampai dengan nanti di buruk ya kita baru boleh makan. Di situ apa tuntutannya? Kita harus sabar dari pagi sampai malam untuk tidak makan, sabar untuk tidak apa membicarakan orang, sabar untuk tidak berdusta, sabar untuk tidak ya menyakiti hati orang lain. Ya, jadi puasa ini mendidik kita agar supaya tertanam dalam jiwa kita, dalam diri kita ini sifat sabar. Ini penting buat kita semua. Ya, karena kata Allah dalam
Ya, kita ini manusia yang tak luput dari salah. Jadi bulan Ramadan ini bukan bulannya orang-orang yang suci, bulannya orang-orang yang banyak berdoa. Agar supaya apa? Agar supaya mohon, agar supaya apa? Minta kepada Allah supaya dosa-dosanya itu dihapuskan, dihilangkan. Makanya begitu datang bulan Syawal apa? Minal aidin wal sabar
Jangan lupa ya.